sebab dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasihnya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia. Angkatlah suaramu,
berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya, Raja segala raja, berkuasa selamanya, Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya, Raja segala raja, berkuasa selamanya, Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya, Raja segala raja, berkuasa selamanya, Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya, Raja segala raja, berkuasa selamanya, Kau Tuhan yang berkuasa. Angkat tangan kita. Puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya, Kau Tuhan yang layak dipuji, Raja segala raja, berkuasa selamanya, Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya, Raja segala raja, berkuasa selamanya, Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dengan hati yang bersyukur ingin memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar kalian semua? Kita bertemu lagi online. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kalian semua ada semangat, sehat,
ceria sebab kita ada Tuhan yang terbaik sekali. Bagi satu tepukan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita sediakan hati kita dan sediakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam ini kami datang dengan hati yang bersyukur dan sukacita ingin memberi persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami, selalu melindungi kami dari segala penyakit dan malapetaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di syurga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kalian semua. Sekarang mari kita sediakan telinga kita dan hati kita untuk menerima firman yang akan dikobatkan oleh Pastor Louis, pastor yang jelita. Mari kita dengan tepukan yang kuat menjemput Pastor Louis, pastor yang jelita. Anak Tuhan semuanya jelita, semuanya handsome. Sebab kita adalah anak kesayangan Tuhan. Tuhan dengan tangannya telah menciptakan kita, ya. Jadi kita malam ini masih tetap dapat datang ke hadapan Tuhan. Ini adalah satu berkat yang besar buat kita. Ini adalah kemurahan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menyayangi kita setiap saat. Tuhan ingin memberi kita pengertian bahwa Bapa kita, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia adalah Tuhan yang berkuasa selamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang berkuasa selamanya. Terima kasih Bapa, karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami juga percaya Bapa, dalam kehidupan yang kami hadapi, apapun rintangan kami, apapun masalah yang kami hadapi, kami tetap berpegang kuat pada tangan-Mu, kami akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau mengiringi kami, sembunyikan hamba-Mu di sebalik salib-Mu. Darah-Mu mengkuduskan kami semuanya, kuduskan telinga kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan hati kami. Sehingga pada malam ini kami datang ke hadapan-Mu, kami hanya ingin menerima firman-Mu. Kami hanya mau menerima berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bahwa Tuhan mulai saat ini ataupun tadi untuk kita menyembah Tuhan sampai nanti Tuhan tetap menyertai kita, mengatakan amin. Haleluya. Mari kita malam ini kita melihat ya, pada khotbah malam ini kita akan melihat satu judul yang sangat membuat kita ingin mengetahui. Beberapa minggu yang lalu kita terus bilang masuk. Tetapi pada hari ini kita mengatakan pisah. Apa yang mau dipisahkan? Ya, kalau kita mendengar tentang pisah, kita merasa ada satu kesedihan di dalam hati kita. Mungkin teman akrab kita mau berpisah dengan kita, mau pergi ke luar negeri, ataupun keluarga kita ada salah satu orang mau nikah, ya, mau pergi dari keluarga kita, ataupun ada juga keluarga kita yang mau pergi sekolah ke tempat lain, jadi ada perpisahan. Jadi setiap kalau kita mendengar pisah ini, perpisahan, kita ada suatu perasaan sangat sedih di dalam hati kita. Tetapi hari ini kita melalui khotbah Tuhan, kita melihat bahwa yang di firman Tuhan memberi kita pengertian pisah ini adalah satu berkat buat kita. Jadi judulnya harus dipisahkan. Apa yang harus dipisahkan? Mari kita sama-sama membaca. Kita dari Kejadian ayat 1 sampai 10, mari kita sama-sama baca dulu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala.
itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendalah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ini adalah ciptaan Tuhan. Melalui kejadian bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini, kita melihat sewaktu permulaan penciptaan Tuhan, keadaan bumi, keadaan seluruh yang ciptaan Tuhan adalah gelap gulita. Ya, dari ayat pertama kita melihat bahwa keadaannya sangat kacau balau, sudah itu digenangi oleh air. Jadi tempat yang begini tidak boleh ditinggal, tidak cocok untuk ditinggal oleh manusia. Ya, belum boleh ditinggal oleh manusia karena keadaan masih kacau. Jadi kita melihat waktu penciptaan Tuhan dari permulaan, Tuhan memisahkan ciptaannya. Kalau diartikan ya dari pengertian dipisahkan itu berarti pergi, berarti berpisah. Jadi kita melalui firman Tuhan kita melihat dari perkataan pisah ini apa yang Tuhan lakukan. Ya, Tuhan memisahkan dari semua yang dapat mempengaruhi kita sehingga kita tidak dapat keluar dari kegelapan, dari mungkin jiwa kita dalam menghadapi kesulitan. Tuhan juga akan memisahkan kita sehingga kita akan keluar, kita akan menjadi anak yang betul-betul mengerti. Kita betul-betul mengandalkan kekuatan Tuhan sehingga kita akan memberi persembahan yang kudus kepada Bapa di surga. Jadi mari kita lihat ya, dari poin pertama kita lihat dari permulaan Tuhan sudah pisahkan. Kita melihat tadi firman Tuhan, penciptaan Tuhan, Tuhan terus memisahkan. Dia terus memisahkan keadaan bumi yang tidak berbentuk, memisahkan kosong gelap gulita, ya, genangan air tidak sesuai ditinggal oleh manusia. Jadi sewaktu Tuhan mau menciptakan manusia, mau menciptakan isi dunia ini, Tuhan memisahkan dulu. Apa pisah yang Tuhan lakukan pada hari pertama? Dalam ciptaan Tuhan kita melihat 3 kali Tuhan memisahkan. Pada ayat keempat kita melihat dia memisahkan terang dari gelap. Ayat ketujuh dia memisahkan cakrawala yaitu udara dengan air. Ayat ke-9 memisahkan darat dengan laut sehingga kita dapat berjalan di atas darat. Kalau tidak kita berjalan di atas genangan air ya. Jadi ini adalah perbuatan Tuhan sewaktu penciptaannya ya. 3 hari Tuhan memisahkan. Jadi 3 kali Tuhan memisahkan semuanya ini. Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan sewaktu menciptakan manusia dia juga memisahkan laki-laki dengan perempuan. Kalau Tuhan tidak memisahkan, kita semuanya kalian tahu sendiri ya, bukan laki-laki, bukan perempuan. Jenis kelamin kita jadi ada 2. Jadi kita melihat bahwa Tuhan sewaktu menciptakan manusia, Tuhan juga memisahkan. Mari kita lihat ayat ke-26 dengan 27. Pada hari ke-6 bagaimana Tuhan menciptakan manusia ya, ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Jadi sewaktu Tuhan menciptakan laki-laki dengan perempuan, itu juga pemisahan. Jadi kita harus tahu bahwa pemisahan kita diciptakan oleh Tuhan, baru mulai dunia ini ada kehidupan. Kalau tidak ada pemisahan, tidak ada kehidupan di dunia ini. Keadaan kosong, keadaan gelap, genangan air ya, manusia tidak dapat tinggal di dalamnya. Jadi karena pemisahan ini
ada kehidupan. Mari kita melihat ya, dari poin yang pertama kita melihat ada 3 bagian, dipisahkan untuk menerangi kehidupan. Niat Tuhan memisahkan semuanya ini adalah untuk menerangi kehidupan kita. Tuhan mengatakan pemisahan adalah baik. Kita melihat bahwa Tuhan memisahkan, ya, terang dari gelap, katanya baik, ya, semuanya baik. Menciptakan manusia juga baik. Jadi semua ciptaan Tuhan adalah baik. Tetapi kalau tidak ada pemisahan, tak ada kehidupan, ya, tidak ada kebaikan. Tuhan melakukan pembangunan untuk kehidupan rohani kita. Langkah pertama yaitu kita harus melakukan pemisahan, yaitu kita harus mengerti bahwa kita anak-anak Tuhan, kita juga dipisahkan. Bagaimana pisahnya? Dengan orang yang belum percaya dengan Tuhan Yesus, dengan kita yang sudah mempercayai Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa firman Tuhan ada ini melalui Taurat Tuhan, apa yang tidak boleh kita lakukan, jangan kita lakukan. Jadi ini adalah pemisahan antara kita menjadi anak Tuhan dengan yang belum mengenal Tuhan. Ini juga pemisahan. Jadi jiwa anak Tuhan tidak boleh ada pembohongan. Kita tahu pembohongan itu bapaknya adalah iblis. Jadi kita adalah anak Tuhan, kita jangan melakukan kesalahan yang dilarang oleh Tuhan. Ini adalah pemisahan. Mari kita lihat B. Dipisahkan untuk menunjukkan kemuliaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang memancarkan kemuliaan. Kita tahu di mana ada Tuhan, di mana kerajaan Tuhan, di sana ada mujizat. Jadi ini adalah pemisahan. Kalau kita mau mengalami mujizat, kalau kita mau menikmati berkat dari Tuhan, kita juga harus dipisahkan. Dipisahkan dari godaan iblis, dipisahkan dari kegelapan. Jadi kita harus tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan harus dikuduskan karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Jadi ini juga harus dipisahkan. Kita anak yang mengejar surgawi, bukan mengejar duniawi. Ini juga harus dipisahkan. Tuhan kita juga namanya adalah El Shaddai. El Shaddai yaitu menggambarkan bahwa Tuhan, kita tahu nama Tuhan ada bermacam-macam, ya. Jadi nama Tuhan yang salah satu El Shaddai ini adalah mengatakan bahwa sifat Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Langit dan bumi semua isinya adalah ciptaan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau kita tahu kita dilahirkan di dunia ini, ya, ada 2 jenis kan, laki-laki dengan perempuan. Tetapi sering orang tua itu mungkin lebih mementingkan anak laki-laki daripada anak perempuan, terutama orang Chinese. Ya, mereka merasa kalau anak laki-laki itu akan menurunkan turunan, ya, menurut marga laki-laki. Jadi otomatis orang tua sering membedakan laki-laki dengan perempuan. Mereka lebih mementingkan anak laki-laki, lebih menyayangi anak laki-laki, lebih banyak hak-haknya diberikan kepada laki-laki. Apalagi kalau ada warisan, ya, ada harta karun, diutamakan untuk laki-laki. Tetapi kalau kita mempunyai sifat ini, sebenarnya kita telah menghina ciptaan Tuhan. Kita tidak menghormati ciptaan Tuhan, karena kita tahu laki-laki atau perempuan sama, setara, hanya berlainan jenis. Jadi kita melihat hanya jenis kelamin yang berlainan, tetapi sifat kita, apa yang ada di dalam Tuhan, semuanya kita ada. Walaupun kita perempuan atau laki-laki, sifat Tuhan ada di dalam kita. Jadi kita melihat, kalau kita adalah laki-laki, kita harus hidupkan apa yang mau Tuhan berikan kepada seorang lelaki, yaitu berwibawa, melindungi keluarganya, ya, bertanggung jawab. Itu adalah sifat laki-laki. Tetapi kalau kita sebagai perempuan, kita jangan seperti laki-laki. Oh, mau bertanggung jawab, semuanya mau tanggung ini, pokoknya apa yang dilakukan laki-laki dia juga mau. Jangan. Tuhan menciptakan perempuan dengan laki-laki ada perbedaannya, ya. Perbedaannya yaitu kalau sebagai perempuan
kita harus taat kepada Tuhan, termasuk laki-laki juga harus taat kepada Tuhan. Perempuan juga harus taat pada suaminya. Tuhan juga menciptakan manusia, ada kelebihannya yaitu kelembutan, ya. Jangan sebagai laki-laki itu hidup dalam keadaan gayanya, gerakannya lemah lembut, jangan. Kalau sebagai laki-laki kita harus berwibawa, tetapi sebagai perempuan kita jangan hidup seperti berjalan, melakukan sesuatu, ya, melakukan pekerjaan itu dengan kekasaran, orang bilang tomboy, jangan, ya. Kita harus menghargai Tuhan menciptakan kita sebagai perempuan, hidup sebagai perempuan. Tuhan menciptakan kita laki-laki, hidup sebagai laki-laki. Jangan kita campur adukan, ya. Kita harus tahu kita menghargai Tuhan. Kita jangan memilih lebih menyayangi laki-laki, tidak menyayangi perempuan. Jadi kita sebagai orang tua kita harus tahu kita menghormati ciptaan Tuhan. Anak kita laki-laki atau perempuan, ini semuanya harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus menghormati ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi kita tahu laki-laki dan perempuan, ya, diciptakan oleh Tuhan. Memang ada perbedaan sifat, ya, gaya, kekuatan juga ada perbedaannya. Tetapi yang penting kita tahu, walaupun jenis kelamin kita apa, kita harus hidupkan apa kemauan Tuhan menciptakan kita. Mari kita lihat C, dipisahkan untuk membawa kesatuan. Mari kita sama-sama baca Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 24. Kita melihat dari pasal ini firman Tuhan mengatakan bagaimana Tuhan memisahkan adalah untuk membawa kesatuan. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi melalui firman Tuhan mengatakan bahwa seorang laki-laki, ya, kalau sudah menikah berkeluarga, ya, dia sudah punya istri, dia harus meninggalkan ibunya. Termasuk yang perempuan juga harus meninggalkan orang tuanya untuk supaya mereka bisa sama-sama berdikari, bisa sama-sama bertanggung jawab terhadap perkawinan, terhadap keluarganya, apapun yang mereka hadapi. Kita melihat bahwa Tuhan mengatakan bahwa semuanya ini adalah untuk satu kedewasaan dalam hubungan suami istri, dipertingkatkan lagi. Jadi kalau seseorang menikah tidak meninggalkan orang tuanya, walaupun orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sering ada masalah terjadi, yaitu itu termasuk orang tuanya itu adalah pihak ketiga. Pihak ketiga berarti kalau mereka dalam perselisih faham, itu pihak ketiga biasanya kalau ikut campur tangan, akhirnya masalahnya itu tambah lebih rumit. Sebenarnya perkawinan itu satu laki-laki, satu perempuan, suami istri, itu sebenarnya apapun masalah mereka bisa sama-sama menghadapi bersatu hati, ya. Dari firman Tuhan tadi kita melihat di ayat 23, ya. Tadi mengatakan bahwa 23 kita melihat di ayat 23, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Berarti tidak dapat dipisahkan, hubungan suami istri itu tidak dapat dipisahkan, ya. Jadi kita jangan dipengaruhi oleh duniawi bahwa kalau istri ini tidak baik, ya, tidak menurut, boleh diceraikan, kawin dengan yang lain lagi. Tetapi menurut firman Tuhan tidak boleh, ya. Kita harus hanya satu seumur hidup. Istri hanya satu, suami hanya satu seumur hidup. Jadi yang penting kita harus sudah berkeluarga, kita harus berpisah dari orang tua. Berpisah bukan kita tidak menyayangi orang tua kita, bukan kita anak durhaka,
tetapi untuk supaya mereka belajar dewasa, belajar menghadapi masalah, menghadapi rintangan. Mereka suami istri dalam keadaan menghadapi masalah, mereka berdua malahan hubungan mereka akan lebih intim, lebih erat, ya, sama-sama menghadapi. Ini adalah firman Tuhan. Jadi kita tahu dari dua keluarga yang didikannya berlainan, adat istiadatnya berlainan, ya, pengajaran dari orang tua berlainan, ya, makanan apa semua berlainan. Itu disatukan, satu laki-laki satu perempuan, itu adalah sangat sulit untuk mereka terus menjadi hubungan suami istri, karena dari keluarga yang tidak sama, dari sifat yang berlainan, itu memang banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi mungkin persoalan yang tidak sehati, ya. Kalau ada masalah mungkin yang satu ingin menyelesaikannya dengan cara E, yang satu ingin menyelesaikan masalahnya dengan cara B. Tetapi walaupun bagaimana, suami istri itu lama kelamaan mereka akan bersatu hati, karena ini adalah dari firman Tuhan yang mementingkan hubungan suami istri. Jangan ada pihak ketiga, yaitu jangan ada orang tua yang ikut campur, ya. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus belajar lepas tangan. Kita harus percaya bahwa Tuhan melindungi anak-anak kita, keluarga kita. Saya dulu juga jenis yang tidak bisa melepas tantangan. Saya merasa kalau anak saya, kalau tidak ada saya, mungkin mereka akan hidup dalam kesusahan, kekurangan. Tetapi sesudah saya datang ke gereja 611, banyak memberi pengertian bahwa saya harus melepaskan tangan. Mereka sudah dewasa, sudah berkeluarga, jadi saya harus hidup lebih enjoy, tidak ada beban, tidak ada tekanan. Jadi ini juga saya belajar. Memang kita melihat kalau dari pihak orang tua, kita tahu kita menyayangi anak kita, tetapi sewaktu ada masalah, biasanya kita tidak tahu, yang satu anak, yang satu menantu, kita tidak tahu bagaimana turun tangan untuk menyelesaikannya. Jadi pasti ada perbedaannya, itu kita pasti lebih berdiri di pihak anak kandung kita. Ini adalah kelemahan manusia. Jadi kita meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita sebagai orang tua lepas tangan. Anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, mereka diberi kebebasan untuk tahu bagaimana mereka berdikari, bertanggung jawab dan kehidupan mereka. Ini sebagai anak yang sudah berumah tangga juga harus belajar. Jangan sedikit-sedikit, ya, suami istri berkelahi, pulang ke keluarga, ke orang tua, nangis-nangis minta orang tua menjadi hakim. Jangan, ya. Kita harus lihat bahwa hubungan suami istri, kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan kalau kita ada menghadapi masalah, berkat Tuhan itu tidak akan kurang, ya. Itu Tuhan akan tetap melindungi kita. Mari kita lihat poin kedua. Manusia harus mematuhi dipisahkan. Sewaktu kita dipisahkan, kita jangan kenapa harus dipisahkan? Coba bayangkan, kalau dunia ini tidak dipisahkan, kita bisa hidup di dunia ini? Tidak dapat, ya. Jadi dipisahkan adalah kita tahu untuk kebaikan kita. Ada pemisahan, baru ada kehidupan. Jadi pemisahan itu akan menonjolkan kemuliaan Tuhan, bahwa kita adalah anak Tuhan, kita dikuduskan. Jadi dalam pakaian, dari tingkah laku, dari semua percakapan kita, ya, pemikiran kita harus kuduskan. Jangan kita seperti orang yang belum mengenal Tuhan, ya, kata-kata kotor semua keluar dari mulut, ya, sering marah, dendam sama orang, mungkin tangan kita juga suka melayang ke muka orang. Jangan. Kita harus pisahkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan mempunyai kemurahan. Kita juga harus ada kemurahan di dalam hati kita. Kita lihat pemisahan adalah untuk kebaikan kita, ya, karena keinginan Tuhan untuk memberkati kita. Kalau tidak ada pemisahan, kita tidak dapat menerima berkat dari Tuhan. Berkatnya semua dirampas oleh iblis. Ya, kita tahu di firman Tuhan juga mengatakan bahwa iblis sifatnya adalah mencuri, ya,
itu menghancurkan, itu pokoknya apa yang mau Tuhan berkati kepada kita semuanya dirampas oleh mereka. Jadi Tuhan tahu bahwa kita kalau tidak dipisahkan kita mudah dipengaruhi oleh duniawi ini. Jadi kita harus dipisahkan. Kita anak-anak Tuhan dikuduskan dengan darah Yesus, jadi kita harus ada perbedaan. Ada kekuatan Tuhan di dalam kita, ya. Sewaktu kita menjalani kehidupan, kita harus melalui pengajaran firman Tuhan, kita mengikuti ajaran Tuhan. Percaya kita akan diberkati. Jadi kita mari melihat poin kedua, dipisahkan untuk mengikuti. Tuhan memanggil Abraham untuk keluar, pisah dari keluarganya, dari kampung halamannya, sanak saudaranya, yaitu untuk pergi ke suatu tempat. Tetapi tidak dikatakan mau ke mana. Sewaktu itu Abraham adalah orang yang kaya raya. Tetapi karena Abraham tahu bahwa Tuhan yang memanggil dia pergi dari keluarganya, dari sanak saudaranya, dari tempat tinggalnya, adalah niatnya adalah untuk kebaikan Abraham. Jadi Abraham ini imannya sangat kuat. Dia percaya pada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak akan memanggil dia keluar dari kampung halamannya, sudah itu disiksa ataupun biar dia mati sendiri, mati kelaparan, tidak. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Jadi dia meninggalkan adat istiadat keluarganya, agamanya, ya. Dia agamanya dari keluarganya menyembah berhala, sudah itu meninggalkan orang tuanya, hanya membawa istri. Kenapa dia bukan membawa orang tua, meninggalkan istri? Ini adalah satu pengajaran buat kita, bahwa ini adalah firman Tuhan, pengajaran Tuhan, bahwa suami istri adalah bersatu, satu hati, ya. Dalam keadaan bagaimanapun mereka tetap bersatu. Jadi dari firman Imamat pasal 20 ayat 26 ini mengatakan, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan, kuduskan, aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi Tuhan memilih kita untuk mengkuduskan kita, untuk menjadikan kita sebagai anaknya. Kita adalah milik Tuhan. Apa kepunyaan Tuhan? Tuhan sangat ingin mewariskan kepada kita. Yang penting kita harus tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Jadi kita harus bagaimana memisahkannya, yaitu kita harus melepaskan keinginan saya sendiri, keinginan diri saya untuk kepuasan saya. Kita harus pisahkan. Jangan egois, jangan hidup untuk diri kita sendiri, kita hidup karena Tuhan. Pisah perlu pengorbanan, ya. Seperti kalau kita misalnya tahu di firman Tuhan, ya, di Keluaran pasal 9 ayat 4, itu pengajaran mengatakan bahwa kita tidak boleh memakan daging yang ada darah. Tetapi kalau suatu hari kita pergi makan daging ayam, ya, nasi ayam, saya pernah makan nasi ayam yang kukus, ya, yang di steam punya. Tetapi sewaktu ayamnya datang penuh dengan darah. Jadi kalau kita tidak mematuhi perintah dari Tuhan, ya, kita mungkin merasa tidak apalah, saya lagi lapar, makan tutup mata tidak terasa ada darah. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita dikuduskan, bahwa darah itu melambangkan nyawa, kita tidak boleh makan, dilarang oleh Tuhan, jadi kita jangan makan. Jadi sewaktu itu dagingnya datang ada darah, saya hanya makan nasi saja. Dagingnya tidak makan. Jadi kita harus mematuhi apa pengajaran dari Tuhan. Kita lihat, dipisahkan untuk persembahan. Kita dipisahkan untuk mempersembahkan untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang dimuliakan. Jadi kita harus dipisahkan, ya. Mari kita lihat Keluaran pasal 28 ayat 41. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan dan mengkuduskan. Ini melalui firman Tuhan kita melihat bahwa Tuhan mengkuduskan dari keluarga Harun untuk menjadi imam, menjadi persembahan, ya, di bait Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi juga harus dikuduskan. Tetapi kita jangan mengatakan bahwa kita bukan rekan sekerja di gereja, jadi saya tidak perlu dikuduskan. Dimanapun kita berada, kita harus tahu kita adalah anak Tuhan, kita harus dikuduskan.
di marketplace ya, kita juga harus dikuduskan. Kita harus lain dengan orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengetahui pengajaran Tuhan. Jadi kita harus pisahkan, kita harus diurapi ya, dikuduskan. Kita harus tahu bahwa sebagai anak Tuhan kita adalah perlu memisahkan dengan dunia ini. Seperti kalau kita pakaian yang mau kita datang ke gereja Tuhan ya, mau datang beribadah, kita harus memakai baju yang dipisahkan, yaitu baju yang memberi penghormatan kepada Tuhan kita. Jangan kita memakai baju yang bawa ke market ya, pakai ke market. Mungkin ada juga orang pakai baju tidur. Jangan, kita harus pisahkan. Kita harus memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Jangan memakai sandal ya, jangan memakai baju yang boleh bilang apalagi kalau kita sebagai wanita, jangan memakai baju yang menggoda laki-laki, pikirannya jadi jahat. Ini juga kita harus kuduskan karena kita adalah anak Tuhan, dari luar sampai dalam, untuk memancarkan kemuliaan buat Tuhan. Ini juga untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi pakaian kita harus rapi, harus sopan, kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita juga jangan memakai pakaian yang misalnya sekarang lagi model, oh ada gambar tengkorak ya, jangan. Itu tengkorak itu adalah satu roh kematian ya, yang mencengkram tengkorak ini. Jadi kita kalau memakai baju-baju yang mempunyai gambar-gambar yang tidak baik ini, sebenarnya itu akan mempengaruhi keadaan kita, mempengaruhi kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa roh jahat dia sangat licik, dia melalui semua ini, sehingga pada zaman sekarang dunia mengejar apa ya, dengan pelan-pelan dia telah mencuci pikiran kita, otak kita, sehingga kita merasa ini tidak ada masalah. Sebenarnya kita adalah dikuduskan. Kita jangan ya memakai gambar-gambar yang tidak baik. Ataupun di rumah kita ada ukiran-ukiran yang tidak baik, kita juga harus kuduskan ya. Kita harus tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dari keluarga kita, dari rumah kita, semuanya juga harus dikuduskan. Kita tahu bahwa Tuhan dari surga melihat anak-anaknya. Apakah kita ada membuat pemisahan ya dari duniawi ini? Jadi kita harus tahu bahwa kita adalah Tuhan, anak Tuhan. Kita adalah harus dipisahkan, dikuduskan. Mari kita lihat, dipisahkan harus dari hati. Kita jangan dipisahkan hanya dari mulut, tetapi kita harus keluar dari hati, dari lubuk hati kita. Jadi sewaktu kita keluar dari hati, kita baru mengerti kenapa ada pemisahan itu. Pemisahan ini untuk kebaikan saya, karena Tuhan mau memberkati saya. Jadi kita harus tahu bagaimana kita sebagai anak Tuhan ya, dalam keadaan bagaimanapun kita harus kuduskan. Persembahan yang kita bawakan kepada Tuhan harus dalam keadaan yang baik, keadaan yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita disucikan. Jadi kita juga tahu di Lukas ya, pasal 10 ayat 25 sampai 37 ini menceritakan tentang seorang Samaria yang murah hati, yaitu ini tentang seseorang jatuh ke tangan seorang penjahat. Jadi barang-barangnya diambil ya, dirampok, sudah itu dipukul sampai berdarah-darah ya, terluka. Tetapi orang pertama yang lewat adalah seorang imam. Tetapi orang imam ini lewat tidak menghiraukan orang ini, orang yang telah dirampok, yang kena luka-luka. Dia hanya lewat. Kedua adalah orang Lewi. Lewi dengan orang imam adalah orang yang melayani Tuhan. Tetapi mereka sama sekali tidak menghiraukan keadaan orang ini. Akhirnya datang seorang adalah orang Samaria. Samaria boleh dibilangkan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi dia mengulurkan tangannya, dia mengulurkan belas kasihannya, dia menolong orang yang terluka ini. Jadi dari sini kita melihat bahwa pengajaran dari Tuhan, kita bukan hanya mengerti tinggal di dalam otak kita. Kita harus masuk ke dalam hati,
kita harus keluar dari hati kita untuk melakukan, ya, menghidupkan firman Tuhan dari jiwa kita. Jadi semua yang kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, karena kita menurut rupa gambar Tuhan kita diciptakan. Misalnya kalau kita melihat apakah orang yang melayani di gereja, ya, mereka adalah rakan sekerja di gereja, mereka itu lebih soleh, ya, lebih suci, lebih kudus dari seorang ibu yang di rumah menjadi ibu rumah tangga, tetapi setiap saat menjaga anaknya, menjaga suaminya, menjaga keluarganya dengan hati yang bersuka cita. Apa yang dia perbuat hanya untuk Tuhan. Dia lakukan semua dalam keadaan sukacita. Sudah itu dia juga tidak lupa sering berdoa untuk orang lain. Ibu rumah tangga ini kemungkinan dia itu lebih baik di mata Tuhan, lebih dihargai oleh Tuhan. Mungkin dia akan mendapat mahkota yang lebih besar dari orang yang mungkin rakan sekerja di gereja tetapi sifatnya tidak menurut firman Tuhan, tidak memahami firman Tuhan, tidak melakukan menurut firman Tuhan. Jadi kita jangan melihat bahwa kita di marketplace, kita tidak sama dengan rakan sekerja di gereja. Mereka orang yang kudus, orang yang suci. Saya adalah orang yang kacau balau di luar. Jangan. Yang penting hati kita. Kita tahu dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita sama-sama berdoa, datang ke hadapan Tuhan. Kita meminta pengertian dari Tuhan, meminta bimbingan dari Tuhan, sehingga kita mengerti Tuhan membuat pemisahan hanya satu, untuk memberkati kita. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami hadapi, Engkau turut bekerja dalam jiwa kami, dalam keadaan kami. Terima kasih karena ada pemisahan, kami ada kehidupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
kasih-Mu dalam segala perkara Engkau turut bekerja dalam segala perkara Engkau turut bekerja dalam segala perkara dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya Tuhan, Engkau tetap turut bekerja dalam jiwa kami. Dalam pemisahan dunia ini ya Tuhan, Engkau memberi kami pengertian karena Engkau mau memberkati kami. Demi kebaikan kami, demi kehidupan kami, ada perpisahan, ada pemisahan, baru ada kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan kemuliaan buat nama-Mu. Haleluya Tuhan, Engkau tetap disembah. Engkau akan menjadi Raja selamanya ya Tuhan. Terima kasih Engkau akan bertata selamanya. Haleluya, mari kita beri tepukan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan benar. Amin. Mari kita bersorak, mari kita bersyukur, mari kita bersuka cita menyanyikan lagu ini. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran.
kami tetap percaya Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih, kami memberi kemuliaan buat namamu, Engkau bertata selamanya. Kami akan memberi penghormatan yang tertinggi buat namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita lebih mengerti bahwa Tuhan membuat pemisahan, ya, apapun dipisahkan demi untuk kebaikan kita, untuk Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Selamat malam.